A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin tahirin wa sahbihi muntajabin. Teman-teman semua, kita lanjutkan kajian filsafat Islam kita. Kali ini kita akan berbicara tentang kausalitas, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-illiyah, atau sebab dan akibat. Salah satu tema yang dibicarakan oleh para filosof dalam beragam kitab filsafat Islam ya, mulai dari Al-Isyarat wa Tanbihatnya Ibnu Sina, juga di Al-Syifa Ibnu Sina, atau juga misalnya di Hikmah Muta'aliyahnya Mullah Sadra, dan hampir seluruh kitab-kitab filsafat Islam itu berbicara tentang kausalitas ini. Seluruh filosof Muslim meyakini bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Kalau kita lihat di luar, ada beragam objek, ada beragam hal lah yang kita saksikan ya di luar. Misalnya kita lihat ada laki-laki, perempuan dewasa, dan mereka menggandeng anak-anak. Kita melihat ada 3 objek di sana ya. Ada pria dewasa, ada perempuan dewasa, dan ada kanak-kanak bersama dengan mereka. Apa yang ditangkap oleh akal kita? Akal kita menangkap bahwa itu adalah kedua orang tuanya dan itu adalah anaknya. Yang anak itu tentu merupakan hasil dari suami istri tersebut ya. Anak dari mereka, dan mereka sebagai sebab dalam hal ini, dan anak itu sebagai akibat. Ini kita lihat hal ini ada jelas di hadapan kita. Kita melihat lagi misalnya ada orang jatuh sehingga terluka, tangannya luka, berdarah misalnya. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Bahwa luka itu akibat dari terjatuh. Jadi sebab dari luka itu adalah jatuh dan akibatnya adalah luka atau patah tulangnya ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang berkendaraan, kecelakaan di jalan, dan karena celaka bertabrakan, jatuh, patah tulangnya. Ya, patah tulangnya itu adalah akibat dari terjatuhannya tersebut. Ini hukum yang terjadi, terlihat secara gamblang di hadapan kita. Bahwa pohon jeruk itu akan menghasilkan jeruk. Jeruk adalah akibat dari adanya pohon jeruk. Dia tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja. Dan seluruh hukum yang ada di alam semesta ini, menurut para filosof itu bekerja berdasarkan hukum kausalitas ini, hukum sebab akibat ini. Apapun bentuknya, Anda bisa lihat di sekeliling Anda beragam peristiwa, beragam hal terjadi. Anak Anda mendapatkan nilai yang sangat baik di sekolahnya karena itu sebagai akibat dari upaya yang dilakukan oleh anak Anda itu untuk belajar secara serius sehingga dia mendapatkan nilai yang baik. Walaupun ada juga sih yang dapat nilai baik tapi hasil penyontek ya. Jadi kalau kita lihat para koruptor sekarang itu, kebanyakan mereka sebenarnya dulu di sekolah adalah orang yang suka nyontek. Mereka ingin mendapatkan hasil yang luar biasa tapi dari cara-cara yang instan ya, cara-cara ilegal. Ya itu juga sebab akibat. Dia mendapatkan nilai baik itu sebabnya karena dia nyontek. Artinya bahwa bagaimanapun itu tetap di situ terjadi
ada hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Beragam hal yang kita saksikan ya, yang ada di sekitar kita ini, semua berdasarkan proses kausalitas itu, sebab dan akibat. Biasanya kalau Anda punya beberapa anak gitu, anak pertama mungkin tumbuhnya biasa ya, anak kedua mungkin lebih baik, dan anak yang terakhir mungkin jauh lebih baik tubuhnya. Kenapa? Ya karena dulu ketika Anda masih punya anak pertama kan Anda masih susah banget gitu. Karena anak yang pertama masih baru nikah, masih menjadi kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini gitu ya. Beli susu juga ya terbatas ya, susu-susu yang murah. Makanannya juga tidak terlalu baik, bergizi. Berbeda dengan anak yang biasanya udah terakhir, itu kan Anda sudah lebih baik kehidupan Anda, sehingga Anda berikan nutrisi yang baik, sehingga tubuhnya menjadi lebih baik. Itu akibat dari sebab-sebab tersebut. Bagi para filosof, apapun yang ada di alam semesta ini bekerja dengan hukum kausalitas ini. Bahkan misalnya, tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada sebabnya. Kalau kita lihat ya, atau apa sih argumentasi yang dikemukakan misalnya oleh para filosof ini. Segala sesuatu ini sebelum dia keluar ada di luar itu. Dia awalnya hanya pada tingkat potensialitas. Apapun bentuknya itu gitu. Misalnya contoh begini ya. Kursi, kita lihat kursi itu kan dari kayu ya. Kayu itu tadinya dia sebagai pohon atau pokok gitu ya. Di pohon itu kan dia masih sebatas potensialitas. Dia punya potensi untuk menjadi meja, untuk menjadi kursi ya, untuk menjadi pintu, jendela dan sebagainya. Dia masih sifatnya apa? Potensialitas. Nah, ada yang mengaktualkan dia sehingga dia keluar dari tingkat potensialitas itu menjadi aktual. Bahasa kita bahasa filsafat, potensialitas, aktualitas gitu. Potensi itu artinya bahwa terkandung padanya itu kemungkinan ya, bahwa pada pohon itu kemungkinan dia bisa jadi A, B, C gitu kan. Nah, untuk bisa jadi A dan B dan C ini dari tingkat potensialitas itu kan harus ada yang mengaktualkannya. Yang mengaktualkannya inilah yang disebut sebagai sebab. Ini akal, sehingga kita temukan misalnya bahwa oh ini kayu ini jadi kursi, jadi pintu, jadi jendela. Jadi akal kita mengatakan bahwa ini mustahil kalau tanpa ada yang mengaktualkannya atau mengadakannya, menjadikannya kursi dari pokok atau pohon itu mustahil kalau kemudian dia akan berubah menjadi kursi dengan sendirinya tanpa ada yang mengaktualkannya. Maka ya, ada kaidah sih sebenarnya bagi para mantikyun ya, di mantik ada kaidah begini, tarjih bila murajih muhalun. Bahasa kitanya itu preference without reference impossible. Sesuatu yang bersandar tanpa ada tempat sandarannya itu sesuatu yang mustahil. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi kursi tanpa ada yang menjadikannya kursi. Itu istilah mantik ya, logika, disebut dengan tarjih bila murajjah. Dia merujuk tapi tidak ada rujukannya. Bagaimana mungkin Anda jatuh cinta tapi tidak ada orang yang Anda cintai? Itu mustahil. Ya, Anda jatuh cinta itu pasti ada objeknya, ada orangnya. Oh, saya sedang jatuh cinta ini. Tapi nggak ada siapapun yang Anda cintai. Pasti ada objeknya, walaupun Anda mungkin tidak akan mengatakannya ya, bahwa Anda jatuh cinta pada seseorang. Pasti ada gitu. Apakah orang itu betul-betul ada di luar atau hanya imajinasi Anda, itu ya tergantung ya. Kalau normalnya sih pasti ada di luar gitu. Kalau yang ada di dalam pikiran kita aja, ada orang jatuh cinta pada khayalannya aja, yaitu namanya
Dalam bahasa Jawa disebut al-majnun. Majnun itu kan junun, masturul akal, akalnya tertutupi. Orang yang gila itu kan orang yang tidak bisa lagi membedakan mana yang hasil imajinasinya, khayalnya, dengan mana yang objek di luar. Jelas ya bahwa nyata kita lihat bahwa ada ikatan yang terjadi di antara objek-objek yang ada di luar ini. Dia tidak berdiri dengan sendirinya, segala sesuatu itu pasti ada tempat dia bersandar, tempat dia yang mengadakan dia, yang mewujudkannya, menjadikannya. Seperti anak itu tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang mewujudkannya. Jadi karena itu tidak mungkin apapun objek itu dia berdiri sendiri tanpa ada sebabnya. Nah, apa yang disebut dengan sebab dan apa yang disebut dengan akibat kita udah bisa memahami di sini. Bahwa segala sesuatu yang keberadaannya itu bersandar kepada sesuatu yang lain disebut sebagai akibat. Tetapi segala sesuatu yang menjadi sandaran, jadi sumber dari keberadaan sesuatu yang lain disebut dengan sebab. Ya. Jadi segala sesuatu yang keberadaannya bergantung atau bersandar pada sesuatu yang lain disebut dengan akibat atau al-ma'lul. Dan segala sesuatu yang keberadaannya menjadi sumber keberadaan yang lain atau tempat bergantung keberadaan yang lain disebut dengan al-illah. Dalam bahasa Arab sebab itu disebut dengan illah. Al-illah bukan ilah ya, bukan Tuhan ya. Al-illah sebab. Sementara akibat itu disebut dengan al-ma'lul. Sebab akibat disebut dengan al-illiyah ya. Kausalitas dalam bahasa tanya. Jadi karena itu bahwa tidak mungkin apapun di alam semesta ini terjadi tanpa ada sebab. Itu mustahil. Jadi karena itu para filosof menolak betul teori kebetulan ya. Misalnya para positivistik ya. Orang barat modern sekarang ini menolak hukum kausalitas ini ya. Dia menerima dalam konteks material ya, tapi menolak bahwa kemudian untuk berbicara pada sebab yang hakiki ya. Nanti kita bicarakan tentang bagian sebab itu. Ada teolog juga yang menolak ini ya kausalitas seperti Al-Ghazali misalnya atau Asy'ari ya, Abu Hasan Al-Asy'ari menolak teori kausalitas ini bahwa baginya bagi Imam Al-Ghazali atau juga Abu Hasan Al-Asy'ari sebab itu hanya tunggal gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya bahwa selain Allah itu sebagai sebab, menurut Al-Ghazali itu masuk kategori musyrikan. Artinya ada sebab yang lain selain daripada sebab Allah. Dan ini sebenarnya kekeliruan mendasar pada Al-Ghazali atau Abu Hasan Al-Asy'ari menurut para filosof, karena dia tidak bisa membedakan antara sebab hakiki ya dengan sebab mu'iddah. Sebab mu'iddah itu sebab pembentuk ya. Itu nanti kita akan bicarakan secara spesifik ya, bahwa akal tidak bisa menolak adanya sebab. Anda tidak bisa tiba-tiba apartemen itu terjadi dengan sendirinya. Anda pasti ada yang membuat kok. Mata Anda juga akan melihat orang yang buatnya gitu kan. Menyusun dari satu bata pada bata yang lain gitu. Dia sebagai sebab juga. Itu juga sebab mu'iddah ya, sebab penyusun atau pembentuk. Dan memang manusia ini hanya bisa membentuk sesuatu yang sudah ada dari satu bentuk pada bentuk yang lain. Jadi tidak bisa dia, karena bukan sebab hakiki, menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sama, jadi misalnya seperti kita ke dokter nih. Alhamdulillah saya berobat dan sembuh dari sakit saya, karena dokter tersebut ya pinter gitu ya. Dia bisa mengobati. Ada orang yang kena nauzubillah min dzalik, misalnya kanker gitu. Berobat pada dokter yang baik dan sembuh. Nah itu bagi Al-Ghazali yang menyembuhkan bukan dokter itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi filosof tidak begitu. Itu dia merupakan bagian dari rangkaian sebab dokter tersebut ya. Bahwa betul sebab hakikinya adalah Allah yang menebarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi manusia yang memiliki atau mampu menggali ilmu pengetahuan itu dan menyembuhkan orang yang sakit, dia juga sebagai sebab ya. Ada sebab yang dekat, ada sebab yang jauh juga gitu. Jadi contoh sebab dekat itu seperti Anda menggerakkan kunci ya.
Apa yang menggerakkan kunci itu? Ya tangan Anda sih. Itu sebab dekatnya. Tapi pada hakikatnya siapa yang menggerakkan tangan Anda itu? Ya akal Anda. Akal Anda yang punya tujuan, punya maksud membuka pintu rumah sehingga membuat tangan Anda bergerak, menggerakkan kunci itu. Nah, ini sayangnya sebagian teolog itu keliru dalam memahami bahwa mereka khawatir kalau sampai ada sebab dari sebab selain Allah. Para filosof mengatakan Allah itu adalah sebab hakiki. Nanti kita bicarakan secara spesifik ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi bahwa manusia juga sebagai sebab, apa yang ada di alam semesta ini sebagai sebab. Anda tidak bisa mengatakan bahwa asap itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada api ya. Kan ada pepatah bahasa kita ya, bahasa Melayu, di mana ada asap, di situ ada api. Biasanya kan untuk mengatakan kalau ada peristiwa, ada sesuatu itu pasti ada sebabnya lah. Dan karena itu ya, para filosof menolak betul teori kebetulan seperti yang tadi saya singgung ya. Teori kebetulan itu satu hal yang mustahil. Kecuali kebetulan dalam makna basa-basi ya. Kebetulan kita ketemu di sini. Itu basa-basi. Tapi bahwa dia berada di situ, saya berada di situ pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, ada sebab yang menyebabkan saya ke situ. Sebagaimana dia juga ada sebab yang menyebabkan dia di situ. Dipercaya pada teori kebetulan itu sama dengan percaya bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Itu suatu hal yang mustahil ya. Jadi teori kausalitas ini umumnya menjadi dasar tentang pembuktian adanya Tuhan, adanya wajibul wujud ya. Bagaimana mungkin wujud ini, wujud-wujud yang ada ini, wujud-wujud yang terbatas ini ada, tapi tidak ada yang mengadakannya. Tidak ada yang menghadirkannya, tidak ada yang mewujudkannya. Itu sesuatu hal yang mustahil. Wong akal sudah jelas kok mengatakan bahwa segala sesuatu ini bekerja dalam hukum sebab akibat. Al-Quran juga mengisyaratkan hal yang sama ya. Pada surah Al-Kahfi ayat 84 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahu min kulli syai'in sababan." Dan kami datangkan baginya itu pada segala sesuatu itu sebab. Jadi tidak mungkin terjadi satu akibat tanpa adanya sebab. Kalau Anda ingin berhasil dalam kehidupan Anda, hasil itu adalah akibat. Maka yang Anda harus lakukan adalah menyiapkan sebabnya. Apapun yang ada dalam semesta ini, Anda harus siapkan sebabnya. Sama seperti kita ingin masuk surga, ya siapkanlah sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Kalau Anda tidak siapkan sebab-sebab yang menyebabkan Anda untuk bisa masuk surga, maka otomatis Anda akan masuk neraka. Kalau Anda hendak melakukan perjalanan supaya selamat, ya sebab-sebab keselamatan itu harus Anda siapkan. Kayak motor, Anda harus pakai helm, ya. Kendaraan Anda juga harus dalam keadaan baik. Di jalan juga Anda mengatur ritme berkendaraan, tidak salip sana, salip sini, gitu ya. Kalau nggak salip sana, salip sini nggak nyampe dong, Ustaz. Ya sih, cuman kan kemungkinan kecelakaannya bisa terjadi. Oh, tapi kan ternyata banyak orang yang berkendaraan dengan serampangan tapi tidak mengalami kecelakaan. Belum kali ya. Nanti kita bicarakan deh kalau ada sebab-sebab yang belum sempurna gitu. Kalau dia slip sana slip sini, tiba-tiba jalannya jelek atau di depannya ada kendaraan yang lain yang tiba-tiba berhenti, maka pasti kecelakaan itu terjadi padanya. Kalau Anda ingin berhasil dalam kehidupan Anda, ya siapkan sebabnya. Kalau kita nggak tahu sebabnya, ya belajar. Kok malas banget sih belajar juga gitu ya. Kita mempelajari segala sesuatu, dan para ilmuwan, saintis itu mempelajari sebab-sebab segala sesuatu itu dipelajari. Dia melihat akibat. Sekarang kan contoh rame nih, pada anak ada terjadi gagal ginjal akut ya. Wah, dicarilah sebabnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini pada anak ini. Dicari para ahli pengobatan mulai mencari sebab kenapa terjadi hal yang seperti ini. Ada sebabnya.
Tidak tiba-tiba saja begitu. Dan Al-Quran seringkali mengisyaratkan hal yang sama ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk desa atau kota itu beriman dan bertakwa, ini sebabnya, maka la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tuhan akan memberikan. Kalau orang itu menyiapkan sebabnya, maka akibatnya akan terjadi. Jadi kita ini dalam alam semesta dan kehidupan kita ini pada hakikatnya tidak pernah lepas dari hukum kausalitas ini. Bagaimana nanti kita ada sebab yang tidak kita ketahui, tapi tetap kita akan mengatakan bahwa di situ ada sebab. Bagaimana dengan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah? Ya itu kan sebab formal ya, bahwa di situ ada sebab yang lain ya, menyebabkan dia bisa begitu seperti itu. Seperti sekarang kan misalnya ada cloning dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat ya bahwa meyakini hukum kausalitas ini sama dengan menjadi dasar bagi kita untuk meyakini adanya Tuhan sebagai sebab utama. Nanti kita bicarakan secara spesifik ya. Yang kedua, bahwa segala sesuatu ini bekerja dalam hukum kausalitasnya. Percaya hukum kausalitas ini tidak berarti musyrik ya, karena kita tentu tidak menyamakan sebab muidah dengan sebab hakiki, sebab pembentuk, penyusun yang terjadi pada kehidupan manusia dengan sebab yang hakiki, sebab wujudi ya, sebab yang memberikan keberadaan. Sebab wujudi hakiki itu dari tidak ada menjadi ada gitu. Nah, kalau sebab penyusun ini sudah ada, batu itu sudah ada, Anda susun-susun jadi rumah gitu kan. Apapun yang ada ini ya, kayu itu sudah ada, Anda buat jadi kursi. Yang keliru itu ketika dia tidak bisa membedakan mana sebab hakiki dan sebab muidah. Karena itu sekali lagi bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan hukum kausalitas ini bagi para filosof disebut sebagai hukum wujudi. Apa maksudnya hukum wujudi? Dia diambil hukum ini dari eksistensi, dari keberadaan. Jadi karena itu dia disebut sebagai amrun wujudi, persoalan terkait dengan eksistensi, atau hukum wujudi, hukum yang terkait dengan eksistensi. Dan kita hidup di dalamnya, kita berada dalam kausalitas ini sebagai bagian dari hukum yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wal tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.